Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. 37 pegawai KPK mengundurkan diri. Orang baik tak cocok bekerja di lembaga ini. Mantan Sekretaris BUMN Said Didu menanggapi mundurnya 37 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sepanjang Januari sampai dengan September 2020. Said Didu menyebut mereka yang keluar adalah orang-orang baik. Terlebih katanya mereka tidak cocok bekerja di KPK. Orang-orang baik tidak akan cocok bekerja di lembaga yang sudah dikerdilkan perannya. Tulis akun Said Didu di Twitternya pada hari Jumat 25 September. Wakil Ketua KPK Nawawi Pumulango mengatakan kebanyakan dari pegawai yang pamit dari KPK karena ingin mencari tantangan baru di tempat lain dan alasan keluarga. Terhitung sejak Januari sampai awal September, yang dicatat adalah 29 pegawai tetap dan 8 orang pegawai tidak tetap. Pada umumnya alasan pengunduran diri, mencari tantangan kerja lain ataupun alasan keluarga. Begitu kata Nawawi dilansir dari CNN Indonesia. Salah satu yang turut mengundurkan diri dari KPK dan menjadi sorotan adalah Febri Diansyah. Febri mengajukan surat pengunduran diri 18 September 2020 kepada pimpinan, sekjen, dan kepala Biro SDM KPK. Selain itu, pasca mengundurkan diri dari KPK, Febri Diansyah ingin membangun kantor atau firma hukum yang khusus menangani kasus korupsi. Ada rencana, ada diskusi juga dengan beberapa orang teman untuk membangun sebuah kantor hukum publik yang concern pada advokasi anti korupsi, khususnya advokasi terhadap korban korupsi, kemudian perlindungan konsumen selain jasa hukum lainnya yang dilakukan dengan standar integritas. Ujar Febri di gedung KPK pada hari Kamis 24 September. Febri tak memungkiri jika hal ini masih harus pembahasan lebih jauh bersama dengan para rekan dan juga koleganya. Mantan juru bicara KPK itu hanya memastikan jika dirinya belum berafiliasi dengan perusahaan manapun pasca berhenti dari KPK. Tak hanya Febri Diansyah, ternyata sudah 37 pegawai KPK mundur di tahun ini. Febri Diansyah memang baru-baru ini mengatakan mengundurkan diri dari KPK. Selain Febri, rupanya juga sudah ada 37 pegawai KPK lainnya yang mundur dari lembaga anti rasuah ini dalam setahun. Wakil Ketua KPK Nawawi Pumulango merinci 37 pegawai yang mengundurkan diri dari KPK. Menurut catatan, sebanyak 29 pegawai tetap dan 8 pegawai tidak tetap mundur sejak awal tahun. Ada beberapa alasan yang dikemukakan para mantan pegawai KPK itu saat memutuskan untuk mengundurkan diri, mulai dari persoalan profesional hingga urusan personal. Pada umumnya, alasan pengunduran diri karena mencari tantangan kerja dan juga alasan keluarga. Sebelumnya diberitakan Febri Diansyah mengundurkan diri dari KPK. Dia meninggalkan jabatan sebagai Kabiro Humas KPK. Dengan segala kecintaan saya pada KPK, saya pamit, kata Febri pada hari Kamis 24 September pada wartawan. Dari surat pengunduran diri yang diperoleh oleh redaksi, mantan juru bicara KPK itu diketahui telah mengajukan pengunduran diri sejak 18 September yang lalu. Febri mengatakan kondisi politik dan hukum telah berubah bagi KPK. Kondisi itu membuat dia akhirnya memutuskan mundur. Kondisi politik dan hukum telah berubah bagi KPK. Setelah menjalani situasi baru tersebut selama sekitar 11 bulan, saya memutuskan jalan ini, memilih untuk mengajukan pengunduran diri dari institusi yang sangat saya cintai, KPK. Begitu ungkapnya. Diketahui bahwa Febri Diansyah pernah 2 kali pamit dan kali ini pun benar-benar mengundurkan diri dari KPK. Dengan segala kecintaan saya pada KPK, saya pamit. Begitu kata Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi rencana pengunduran dirinya sebagai Kabiro Humas KPK oleh awak media pada hari Kamis 24 September. Tak sekadar mundur dari jabatannya, di dalam surat pengunduran diri yang diajukan kepada Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa pada 18 September lalu, Febri juga mengatakan mundur sebagai pegawai Komisi Anti Rasuah itu. Sejak Undang-Undang KPK direvisi dan disahkan menjadi Undang-Undang pada 17 September 2019 yang lalu, Febri menilai telah banyak perubahan yang cukup signifikan di dalam tubuh komisi tersebut.
Setelah menjalani situasi baru tersebut selama sekitar 11 bulan, saya memutuskan jalan ini, memilih untuk mengajukan pengunduran diri dari institusi yang sangat saya cintai. Masuk pertama kali pada Desember 2016, kala itu Febri bertugas untuk menggantikan Johan Budi Sabto Prabowo sebagai juru bicara KPK yang telah mengundurkan diri dari jabatannya sejak 2015. Namun jabatan itu hanya ia pegang selama 3 tahun, sebab pada Desember 2019 ia memilih pamit meninggalkan jabatannya sebagai juru bicara KPK. Per hari ini tugas saya sebagai juru bicara KPK sudah selesai, ucap Febri pada 26 Desember 2019. Keputusan pamitnya Febri diduga tidak terlepas dari pernyataan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron yang mengatakan bahwa KPK tengah mencari sosok juru bicara baru untuk lembaga anti rasuah itu. Alasannya KPK saat itu tidak memiliki juru bicara khusus. Posisi juru bicara KPK selama ini dirangkap oleh Febri yang juga merupakan Kabiro Humas KPK. Memang di dalam Peraturan KPK nomor 3 tahun 2018 yang merupakan pembaharuan dari Peraturan KPK nomor 1 2015 terdapat aturan yang memisahkan jabatan Kabiro Humas KPK dan juga juru bicara. Saya akan fokus dan lebih maksimal menjalankan tugas sebagai Kepala Biro Humas. Interaksi masih ada tapi dalam konteks yang berbeda. Begitu kata Febri. Persoalan independensi. Di dalam surat pengunduran dirinya, Febri menyampaikan pentingnya upaya pemberantasan korupsi yang lebih serius. Hal itu pula yang kemudian mendorongnya untuk menjadi pegawai KPK. KPK menurut Febri seharusnya menjadi contoh sekaligus harapan bagi banyak pihak di dalam upaya pemberantasan korupsi. Karena itu independensi KPK adalah sebuah keniscayaan. Namun kondisi politik dan hukum telah berubah bagi KPK. Ia pun berharap agar seluruh pegawai KPK dapat terus loyal pada nilai dan berjuang bersama untuk mencapai cita-cita membersihkan Indonesia dari praktik korupsi. Dalam kesempatan yang sama, Febri juga turut menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf kepada pimpinan KPK bila selama bekerja kerap terdapat perbedaan yang menyulut ketersinggungan. Selamat jalan KPK. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat kematian ini mendadak keluar dari mulut seorang lelaki muda. Wajahnya tertunduk lesu. Tak ada gairah meskipun langit cerah. Siapa yang mati? Tanya temannya. KPK. Lelaki itu kemudian menjawab. Tetap dengan wajah menunduk. Sesekali menoleh ke atas dengan tatapan matanya yang kosong. Kapan? Tanya temannya lagi. Baru saja, katanya. Ada yang membunuhnya. Lelaki itu mulai membuka cerita. Temannya pun terkejut. Siapa yang bunuh KPK? Ia pun mulai penasaran. DPR, jawab si lelaki itu. Kali ini wajah lelaki itu kelihatannya mulai geram. Tapi DPR tidak sendirian. Ia melanjutkan ceritanya. Adakah pelaku lainnya? Si teman pun semakin penasaran. Terdengar suaranya mulai ikut geram. Siapa pelaku lainnya? Ia pun mendesak. Pemerintah, jawabnya. Wajah teman itu lalu menunduk lemas. Raganya mulai tak bertenaga. Ya, cerita ini hanyalah sebuah ilustrasi. Mencoba untuk menggambarkan apa yang ada di kepala rakyat saat ini. Suatu dialog imajiner yang memotret nasib KPK saat ini. Banyak yang curiga bahwa apa yang menimpa KPK saat ini adalah sebuah kekompakan terjorok dari komplotan sejumlah elit yang berupaya untuk menyelamatkan diri dan para saudagar yang berhasil membeli integritas mereka. Maka, mengebiri peran dan juga kewenangan KPK adalah pilihan yang dianggap paling jitu. Berita tentang KPK semakin memanas. Ada pihak yang diduga ingin menghabisinya.
Strategi yang paling efektif untuk menghabisi KPK adalah: pertama, merevisi undang-undangnya. Melalui undang-undang KPK, peran KPK bisa dipreteli. Taruh Dewan Pengawas untuk mengambil alih peran KPK, mulai dari penyadapan, penyitaan, hingga penggeledahan. Bahkan terkait dengan penerbitan SP3 dengan wajib izin kepada Dewan Pengawas. KPK dicopoti satu persatu kekuatannya. Selamat jalan KPK, semoga jiwamu tenang di alam baka.